Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo, apa kabar semuanya? Masih di channel Firman Panipahan. Politik kita di Indonesia sekarang semakin panas ya. Ini pasca Erlangga mundur. Kemudian ada satu hal yang aneh, suasana kantor DPD Golkar dijaga ketat ya, usai kemunduran Erlangga. Ada kasak kusuk di dalamnya, sehingga Erlangga menyatakan demi keberlangsungan pemerintahan dan organisasi beliau mundur gitu. Tapi di sisi lain juga ada berita yang menunjukkan bahwa semacam penyiapan panggung untuk Jokowi ya, lewat jalur Agus Gumiwang Bahlil ya. Ada yang menarik lagi selain itu, kita melihat juga sikap Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan lewat jubirnya ya, tidak mau cawe-cawe Golkar usai Erlangga Hartarto mundur. Ini menarik teman-teman. Kalau kita mengamati di sisi lain bahwa ada satu partai yang kita anggap sangat sangat kuat besar ya, tapi ternyata Erlangga dengan sukarela mundur gitu. Di sisi lain ada persiapan seorang presiden yang akan menjadi mantan akan ikut di dalam dunia politik. Banyak tanda tanya yang mesti dijawab oleh para pakar politik gitu ya. Namun di sini saya ingin melihat satu kejanggalan yang terjadi di dalam suasana belakangan ini. Yang menjadi sorotan saya adalah ada dua hal. Pertama, problem apa yang terjadi di dalam rumah Golkar ya, yang kita tahu sebagai partai besar yang kuat dan juga di bawah kepemimpinan Erlangga kita mengetahui juga ya begitu banyak prestasi yang didapat gitu ya. Tapi di sisi lain sorotan kedua saya adalah justru kepada presiden yang akan datang, yaitu Prabowo Subianto. Dia seharusnya menurut saya tidak merespon ya. Seharusnya tidak merespon kejadian ini gitu. Tapi kenapa kemudian dia mengatakan itu? Barangkali ada pertanyaan dari awak media dengan insting kecurigaan. Apakah di situ ada warna-warna Prabowo atau Prabowo juga ikut di dalam penstabilan itu, atau problem yang terjadi di dalam Golkar. Ternyata jelas dijawab oleh jubirnya ya, bahwa Prabowo tidak cawe-cawe dalam partai itu. Ini gaya politik Jokowi itu dipakai betul oleh Prabowo, dan justru ini menjadi satu hal yang saya salut itu ya, salut dalam pengertian beliau itu betul-betul jujur dalam pengertian ini gitu. Karena sejak awal dia mengatakan, dua kali dulu sempat di dalam wawancara dengan Mata Najwa, Prabowo mengatakan begini, dulu saya kalah dua kali dengan Jokowi, saatnya saya belajar politik dengan Jokowi, sehingga dia menobatkan diri sebagai murid politik Jokowi. Suatu hal yang tidak terduga ya, orang besar yang memiliki partai besar, ketua partai ya, pendiri partai itu sekaligus belajar dengan orang yang tidak memiliki partai, yang dia masuk itu karena ditarik oleh suatu partai itu, dan wibawanya itu juga ditopang oleh berbagai partai. Justru Prabowo belajar di situ, itu keunikannya, dan betul-betul
terapkan gitu ya. Nah, di sisi lain begini, saya yakini bahwa Prabowo menyadari Jokowi itu adalah orang baik, tapi di tangan atau sekitarnya itu tidak baik, sehingga Jokowi terlihat akhirnya tidak baik. Saya melihat Prabowo itu belajar betul dari Jokowi gitu ya, bahwa kepemimpinannya yang akan datang itu akan sangat menarik gitu. Menarik kenapa? Karena di sisi patriotisnya Prabowo ada jiwa-jiwa ke apa ya, orang yang mau belajar itu apa namanya, merendahkan diri kepada guru dan seterusnya, dan dia betul-betul belajar dan memahami pelajaran itu dengan baik. Nah, ini saya rasa sosok pemimpin yang ideal. Akan tetapi di sisi lain saya melihat suatu yang jelek, yang buruk terjadi pada Jokowi gitu. Kendati sejatinya Jokowi itu adalah orang baik, tapi nyatanya jika turunnya Erlangga dari kepemimpinan Partai Golkar dan ada keterlibatan Jokowi, maka alangkah naifnya ya seorang yang ingin menguasai gitu ya, ingin berambisi menguasai keseluruhan. Dia sudah 2 periode dan ingin ketiganya melalui kekuasaan yang lain gitu. Itu yang saya rasa adalah akhir yang tidak baik. Atau saya juga melihat bahwa Jokowi itu menyadari bahwa Prabowo ini tidak semata-mata seperti orang yang mudah dikendalikan. Oleh karena itu Jokowi harus memiliki tempat yang besar, yang kuat, agar supaya bisa berimbang jika nanti Prabowo menjadi presiden. Dan suatu hal yang dia persiapkan adalah menjadi anggota partai, menjadi orang yang tetap di dalam partai politiknya, atau orang yang berbisnis di dalam politik, dan orang yang terjun langsung. Selama ini beliau kan tidak terjun langsung, seolah-olah dalam tanda petik adalah bonekanya partai-partai gitu kan. Tapi ini betul-betul gitu. Dan dia menyadari bahwa Prabowo itu tidak mudah ditebak gitu. Persis seperti dirinya dahulu gitu. Dia juga tidak mudah ditebak. Oke, akhirnya begini, kesimpulan saya adalah fenomena partai politik dan dunia kepolitikan di Indonesia hari ini semakin menarik ya, menjelang Pilkada 2024 ini, dan tentunya menjelang kita menyambut presiden yang baru dan say goodbye presiden saat ini. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya.